Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bezin dengan NIM 202301031102. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya serta materi activity based costing atau ABC. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Di sini kita akan mengetahui mengenai konsep biaya. Jadi, konsep dan istilah biaya telah dikembangkan selaras dengan kebutuhan para akuntan dan ekonomi. Biaya telah didefinisikan juga sebagai suatu nilai tukar persyaratan pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Adapun istilah biaya kali digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban, namun beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang atau jasa yang akan dibebankan pada pendapatan untuk menentukan laba. Bila istilah biaya digunakan secara khusus, maka sebaiknya digabungkan dengan suatu petunjuk tertentu seperti biaya langsung, biaya utama, biaya konversi, biaya tidak langsung, biaya tepat, biaya variabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada objek biaya. Objek biaya dapat didefinisikan sebagai beberapa unit kegiatan atau fenomena di mana rencana dibuat untuk mengakumulasikan dan mengukur biaya atau unit kegiatan dan fenomena tersebut mungkin membuat sebuah unit produk, tumpukan atau partai unit yang sama. Semua unit yang selalu memproduksi produk tertentu, pesanan, kontrak, proyek, proses, fungsi, tujuan, organisasi, departemen, segmen, lokasi, atau kesatuan cabang usaha lainnya. Akumulasi semacam ini dalam sistem akuntansi biaya bersifat multidimensional karena beragamnya aspek kebutuhan yang mendorong kita untuk mengetahui, rencanakan, dan mengendalikan biaya. Konsep objek biaya juga merupakan salah satu pemikiran dalam akuntansi biaya. Adapun pilihan tertentu dalam objek biaya selalu ada atau sedikitnya secara implisit ada. Bila di mana beberapa pengukuran, akumulasi, alokasi, atau pelaporan biaya terjadi. Materi selanjutnya ada sistem informasi akuntansi biaya. Untuk mengelola perusahaan diperlukan informasi biaya sistematik dan komparatif, serta data analisis biaya dan laba. Jadi, sistem informasi akuntansi biaya harus terkait erat dengan pembagian wewenang sehingga setiap manajer perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi di departemennya. Sistem tersebut harus dirancang untuk mengembangkan konsep manajemen berdasarkan penyimpangan seperti yang dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk segera mengambil tindakan perbaikan. Sistem tersebut harus mencerminkan prosedur fabrikasi dan administrasi bagi perusahaan yang menggunakannya.
Adapun sistem informasi tersebut harus mengarahkan perhatian manajemen, mungkin aspek-aspek prestasi yang cukup mempengaruhi sulit diukur, sementara di pihak lain faktor-faktor yang lebih mudah diukur tetapi tidak begitu penting bisa mengakibatkan perusahaan terlalu mengutamakan kegiatan yang sesungguhnya. Selanjutnya materi kedua yaitu Activity Based Costing atau ABC. Jadi ABC adalah metode penentuan biaya yang lebih akurat daripada metode tradisional. Ahli-ahli mengalokasikan biaya overhead secara profesional. Jadi misalnya berdasarkan jam kerja langsung. ABC melacak biaya ke aktivitas spesifik yang terlibat dalam produksi suatu produk atau layanan. Adapun proses utama ABC, yang pertama itu ada identifikasi aktivitas. Jadi daftar semua aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk atau layanan. Contohnya seperti desain produk, pembelian bahan baku, produksi, inspeksi kualitas, dan pemasaran dan pengiriman. Nah, yang kedua itu tentukan penggerak biaya untuk setiap aktivitas. Misalnya tentukan faktor yang menyebabkan biaya berubah. Contohnya seperti jumlah pesanan, pembelian, jumlah produksi mesin atau produksi yang inspektif. Yang ketiga itu ada hitung biaya overhead aktivitas. Alokasi biaya overhead ke setiap aktivitas berdasarkan penggerakan biaya. Ini menghasilkan biaya overhead per unit penggerakan biaya. Yang keempat ada alokasikan biaya ke produk. Tentukan jumlah penggerak biaya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Kalikan dengan biaya overhead per unit penggerak biaya untuk mendapatkan biaya overhead yang dialokasikan ke produk tersebut. Kelima, hitung biaya produk atau total. Jumlahkan biaya langsung, bahan baku, tenaga kerja dengan biaya overhead yang dialokasikan. Adapun keunggulan ABC, yang pertama itu alokasi biaya lebih akurat. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik atau menentukan harga pemilihan produk. Yang ketiga ada mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Adapun juga kelemahan ABC mungkin lebih kompleks dan membutuhkan waktu, membutuhkan data yang lebih banyak dan detail, dan biaya implementasi bisa tinggi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya, mungkin kita bayangkan sebuah bengkel kecil di Sulawesi Tenggara yang membuat dua jenis perhiasan, misalnya seperti kalung dan gelang. Dengan ABC, bengkel bisa melacak biaya desain, pembuatan, dan pemasaran untuk setiap jenis perhiasan. Jika kalung membutuhkan lebih banyak desain dan pemasaran, mungkin ABC akan menunjukkan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan untuk kalung dibandingkan gelang, meskipun waktu produksi mungkin sama. Nah, di sini ada perbandingan dengan metode tradisional. Jadi metode tradisional seperti overhead rate tunggal mengalokasikan overhead berdasarkan satu basis seperti jam kerja langsung, seringkali menyederhanakan alokasi biaya. Ini dapat menyebabkan distorsi biaya, terutama jika produk atau layanan menggunakan sumber daya secara berbeda.
Jadi ABC memberikan gambaran yang lebih akurat dan rinci tentang biaya sebenarnya dari setiap produk atau layanan. Adapun jenis-jenis penggerak biaya. Pertama itu ada penggerak biaya dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama ada penggerak biaya unit. Jadi berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, misalnya biaya bahan baku langsung. Kedua ada penggerak biaya transaksi. Berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan, misalnya jumlah pesanan pembelian. Yang ketiga ada penggerak biaya durasi. Berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, misalnya jam kerja mesin. Keempat ada penggerak biaya jarak. Berdasarkan jarak tempuh atau lokasi, seperti biaya pengiriman. Pemilihan penggerak biaya yang tepat sangat penting untuk keakuratan ABC. Penggerak biaya harus memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan biaya aktivitas. Ada juga penerapan ABC dalam konteks Sulawesi Tenggara. Jadi di Sulawesi Tenggara, ABC dapat diterapkan di berbagai sektor, termaksud dalam sektor pertanian, perkebunan kakao atau kelapa dapat menggunakan ABC untuk melacak biaya dari berbagai tahap produksi dari penanaman hingga pengemasan dan pemasaran. Kedua ada sektor perikanan. Usaha perikanan dapat menggunakan ABC untuk menghasilkan biaya penangkapan, pengolahan, dan pemasaran berbagai jenis ikan. Ketiga ada sektor kerajinan. Pengrajin lokal dapat menggunakan ABC untuk menentukan harga yang tepat untuk produk kerajinan mereka dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, waktu produksi, dan pemasaran. Adapun tantangan implementasi ABC, jadi meskipun ABC menawarkan manfaat yang signifikan, implementasinya dapat menghadapi beberapa tantangan. Adapun tantangannya biaya dan waktu, pengumpulan data yang detail dan analisis yang kompleks membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Ada juga kompleksitas. Sistem ABC dapat menjadi kompleks, terutama di perusahaan dengan banyak aktivitas dan produk. Ada juga subjektivitas. Pemilihan penggerak biaya dapat melibatkan unsur subjektivitas yang dapat memengaruhi keakuratan hasil. Nah, jadi dapat disimpulkan ABC adalah alat yang ampuh untuk manajemen biaya, tetapi memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, manfaatnya yang signifikan, dan memberikan informasi biaya yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pembuatannya layak untuk dipertimbangkan, terutama bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Di Sulawesi Tenggara juga menerapkan ABC dapat membantu berbagai usaha lokal untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
mengenai dua materi tersebut. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.